Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 Teknik Otomotif. Bapak ingin sampaikan kepada kalian, yang pertama, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Imam Gusairi. Bapak mengajar atau guru mata pelajaran produktif. Maka untuk itu tentunya kalian semua bisa mengenali nanti pada saat kalian sudah belajar tatap muka. Baik, Bapak ingin sampaikan kepada kalian bahwa kalian semua ini ada di jurusan Teknik Otomotif di Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Dan juga Bapak ingin sampaikan kepada kalian bahwa apa sih yang namanya otomotif itu. Maka untuk itu kalian perlu tahu bahwa otomotif itu adalah ada beberapa komponen atau ada beberapa mata pelajaran yang terkait dengan otomotif tersebut. Ada juga yang disebut dengan TDO, Teknik Dasar Otomotif. Ada yang disebut dengan PDO, Pekerjaan Dasar Otomotif. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan GT atau Gambar Teknik. Maka Bapak ingin jelaskan agar supaya kalian yang mengambil jurusan di otomotif ini lebih paham, lebih tahu bagaimana sih sejarah tentang otomotif itu. Baik, Bapak ingin sampaikan kepada kalian, otomotif atau mobil adalah kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. Jadi kalau ada kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, maka itu yang disebut dengan otomotif atau mobil. Ya. Nah, ini sebetulnya gambar-gambar yang dilihat dari beberapa pandangan. Ada pandangan samping, ada pandangan depan, dan ada pandangan belakang. Baik, Bapak akan lanjutkan. Otomotif atau mobil itu dibagi menjadi 4 bagian besar komponen. Yang pertama itu ada disebut dengan body, ini body. Ya. Yang kedua ada engine atau mesin. Yang ketiga ada chassis atau frame. Yang keempat, elektrikal atau kelistrikan. Nah, tentunya dari 4 besar ini, inilah yang disebut dengan otomotif. Apabila dari 4 ini tidak ada satu, maka tidak bisa disebut dengan otomotif atau mobil. Anggap sajalah, tidak ada bodi, tapi ada mesin, ada chassis, ada elektrikal. Maka benda atau barang tersebut tidak bisa dinamakan otomotif. Begitu juga ada bodi tapi tidak ada mesin, maka itu pun juga tidak bisa disebut dengan otomotif atau mobil. Dan sebagainya sampai dengan ke kelistrikan. Dari 4 besar ini, maka itulah yang disebut dengan mobil. Dan kalian juga perlu pembanding. Kalau seandainya ada kendaraan bermotor tetapi berodanya 3, maka tidak disebut dengan mobil. Ya, mungkin kalian bisa tahulah. Nah, begitu juga ada kendaraan bermotor tetapi rodanya 2, maka itulah bukan disebut dengan mobil. Baik, Bapak ingin sampaikan atau jelaskan lebih lanjut yang terkait dengan otomotif atau mobil. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa otomotif itu ada 4 bagian besar. Yang pertama ada bodi. Bodi ini adalah fungsinya adalah untuk melindungi penumpang dari terik matahari, hujan, debu, angin, dan sebagainya. Dan tentunya juga untuk safety atau perlindungan ataupun keamanan bagi penumpang yang ada di dalam mobil. Ini fungsi dari bodi. Dan masih banyaklah beberapa fungsi dari bodi tersebut. Nah, bodi ini nanti penjelasannya ada beberapa bagian, tidak serta-merta dibuat ujuk-ujuk langsung seperti ini, tidak. Baik,
Yang berikut Bapak ingin sampaikan, ada bagian kedua yaitu engine atau mesin. Mesin ini fungsinya adalah sebagai power, sebagai tenaga. Nah, kalau mobil tidak ada engine maka dia tidak akan bisa jalan. Nah, ini nanti juga ada beberapa komponen-komponen yang perlu kalian ketahui ya di dalam mesin ini atau engine ini. Maka untuk itu, tanpa adanya mesin atau engine maka mobil tidak akan bisa bergerak. Itu. Yang berikut ada yang disebut dengan chassis atau frame atau rangka. Frame atau rangka ini fungsinya adalah untuk mengikat antara bodi dengan frame, menyatu. Ya, jadi nanti bodi ini ada di atas frame. Yang kedua, frame ini fungsinya adalah untuk safety atau untuk keamanan pada saat nanti dia muatannya berat, ya, overload. Maka inilah penyeimbang dari kekuatan otomotif tersebut atau mobil tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini kalian perlu tahu ada 3 nama sebetulnya, ada chassis, bisa disebut frame atau bisa disebut rangka. Baik, yang berikut ada yang disebut dengan elektrikal. Elektrikal di sini digambarkan sebuah baterai. Baterai fungsinya adalah sebagai sumber energi kelistrikan untuk menyalurkan aliran-aliran listrik yang ada di bodi mobil tersebut. Misalnya, tanpa adanya tenaga listrik ini, maka mobil tidak akan bisa di-starter, tidak akan bisa dihidupkan. Dengan adanya elektrikal ini atau kelistrikan ini, maka semua komponen-komponen yang terkait dengan elektrikal itu akan bisa berfungsi sebagai mestinya. Baik, itu tadi yang Bapak sampaikan yang terkait dengan sejarah otomotif. Dan tugas kalian adalah untuk merangkum apa yang Bapak jelaskan tadi yang terkait dengan otomotif. Ya, dari otomotif itu apa, dibagi menjadi berapa, dan fungsi-fungsi dari komponen-komponen besar tadi. Baik, jadi itu yang Bapak minta kalian rangkum dan buat atau jawab soal yang Bapak akan berikan kepada kalian. Ada 5 soal dan nanti tolong dijawab. Baik, yang pertama adalah apakah otomotif atau mobil itu? Yang kedua, otomotif atau mobil itu dibagi menjadi berapa bagian besar? Yang ketiga, apa sih fungsi daripada bodi? Yang ketiga, yang keempat adalah fungsi daripada mesin atau engine. Yang kelima adalah fungsi daripada chassis. Bapak berikan kepada kalian, semoga kalian bisa menyimak apa-apa yang Bapak tadi sampaikan. Itu yang bisa Bapak berikan penjelasan kepada kalian. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan bisa jumpa dengan Bapak. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detailnya lagi. Itu saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.